3 surat tulisan tangan dari mendiang pemimpin Hamas Yahya Sinwar telah diterbitkan oleh kantor berita Palestina Al-Quds. Surat Sinwar ditujukan pada pejuang kelompok Hamas merinci instruksi mengenai penanganan tawanan Israel yang ditahan di jalur Gaza. Yahya Sinwar meminta para pejuang Hamas memprioritaskan keselamatan tawanan Israel. Perintah dan seruan itu dilakukan dengan mengutip ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad. Kemudian surat kedua memberikan statistik mengenai jumlah tawanan Israel, usia mereka, dan status mereka. Dokumen ketiga berisi daftar sandera dan tawanan perempuan. Sebagian besar adalah perempuan tua disertai rincian usia, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Puluhan prajurit cadangan Israel dari Batalion 5 dijatuhi hukuman karena menolak perintah. Perintah yang mereka tolak adalah memasuki sebuah gedung di pinggiran Gaza tanpa dukungan udara. Mereka menolak karena takut gedung tersebut mungkin dipasangi jebakan. Fenomena desersi dan penolakan tugas di kalangan tentara IDF bukanlah peristiwa baru. Bahkan pada Juni lalu, puluhan tentara cadangan Israel yang kembali dari dinasnya menolak kembali ke jalur Gaza. Mereka trauma mengingat apa yang dilalui dan tidak ingin mengulanginya. Selain itu, mereka memilih mendapat hukuman atas penolakan tersebut daripada harus kembali menjalankan dinas militer ke jalur Gaza. Puluhan tokoh masyarakat dalam komunitas Arab Inggris menandatangani surat terbuka yang ditujukan pada Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy. Mereka menuntut permintaan maaf atas pernyataan David Lammy yang diklaim meremehkan genosida Israel di jalur Gaza. Sebelumnya Lammy menegaskan bahwa tidak ada genosida yang terjadi di Timur Tengah. Nasim Ahmed dari Memo menunjukkan bahwa David Lammy tidak memahami soal genosida. Perwakilan komunitas Arab Inggris menyampaikan kecaman keras terhadap pernyataan Lammy di DPR. Pernyataan itu dinilai tidak hanya meremehkan situasi, tetapi juga mengabaikan standar hukum internasional. Kepulangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dari kunjungan di Amerika Serikat ternyata dikawal 2 jet tempur siluman F-35. Pengawalan itu diberikan setelah Sarah, istri Netanyahu, takut pesawat yang membawa suaminya ditembak jatuh oleh Hizbullah. Angkatan Udara Israel kemudian menugaskan 2 jet tempur siluman F-35 mengawal pesawat kepresidenan Israel. Permintaan pengawalan tersebut ternyata sudah dilakukan sebelum ada ancaman dari Iran maupun Hizbullah. Seperti diketahui, sebelumnya rumah pribadi Netanyahu di Kaisarea menjadi sasaran serangan drone Hizbullah. Netanyahu menggambarkan insiden itu sebagai upaya untuk membunuhnya dan sang istri. Drone Hizbullah menghantam dan merusak pabrik suku cadang di kota Naharia, Israel Utara pada Rabu 30 Oktober. Saat itu, sirine pendeteksi serangan tidak berbunyi. Militer Israel sedang menyelidiki mengapa drone itu hanya terdeteksi tepat sebelum benturan di pabrik. Israel mengklaim tidak ada yang cedera dalam insiden tersebut. Sebelumnya militer mengatakan bahwa rudal yang ditembakkan dari Lebanon ke arah Israel Utara meledak di udara. Drone lain yang ditembakkan dicegat oleh jet tempur Israel. Sementara itu, 3 serangan roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel pada Rabu 30 Oktober. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.